Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Anas NIM 18070160057, lalu Tasyida Rahmani NIM 18070160059, lalu Ananda Safira NIM 18070160131, dan Nidaul Husna NIM 18070160157. Kami dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Prodi Psikologi akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Silakan disimak ya teman-teman. Halo, sebelum saya memaparkan materi pertama, perkenalkan, nama saya Tasyida Rahmani Abiari. Saya yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi manajemen sumber daya manusia, atau yang sering kita dengar dengan singkatan MSDM. Baik, kita masuk ke materi pertama. Banyak sekali loh definisi yang menjelaskan apa itu MSDM. Salah satunya adalah Taufik Rahman pada tahun 2009, yang menyatakan bahwa MSDM merupakan salah satu bidang dari ilmu manajemen umum yang mencakup segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam buku yang ditulis oleh Priyono dan Marnis pada tahun 2008, bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan upaya untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia yang dibutuhkan suatu alat manajerial. Nah, karena merupakan salah satu upaya organisasi, MSDM juga didefinisikan sebagai salah satu bagian upaya atau sebuah proses. Hal ini juga dinyatakan oleh Casway yang mendefinisikan MSDM atau dalam bahasa Inggrisnya Human Resource Management adalah part of the process that help the organization achieve its objective. Atau bisa kita artikan sebagai MSDM merupakan bagian dari proses organisasi untuk mencapai tujuan. Lalu, jika kita melihat definisi lain menurut Scholar Dowling, Smart, dan Haber, bahwa human resource management is the recognition of the importance of an organization workforce as vital human resource contributing to the goals of the organization. Artinya, MSDM merupakan wujud nyata bahwa pentingnya tenaga kerja di dalam organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital dalam berkontribusi untuk pencapaian organisasi. And the utilization of several functions and activity to ensure that they're used effectively and validly for the benefit of individual, the organization, and society. Pada kalimat ini, kita bisa memberikan highlight bahwa MSDM juga sebagai pemanfaatan terhadap beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut berjalan secara efektif dan adil. Nah, selain definisi sebelumnya, manajemen sumber daya manusia juga dikenal sebagai aturan ataupun kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh Priyono dan Marnis pada tahun 2008 yang memberikan pemahaman bahwa MSDM bisa dijadikan sebagai kebijakan atau polis. Sejalan dengan Priyono dan Marnis, Guest pada tahun 1978 juga menyatakan bahwa MSDM is a comprised set of policies, yang artinya MSDM ini terdiri dari serangkaian kebijakan. Materi selanjutnya adalah rekrutmen. Menurut Taufikur Rahman, rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat. Menurut Hasibuan, rekrutmen sebagai upaya mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Menurut Mathis and Jackson, rekrutmen merupakan proses pengumpulan sejumlah pelamar yang berkualitas dan bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi. Dari pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu rekrutmen dapat disimpulkan salah satu serangkaian upaya dalam mencari sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan rekrutmen. Yang pertama, upaya menentukan kebutuhan perusahaan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dan berkaitan dengan pertumbuhan besar dalam perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia, pekerjaan didesain, dan analisis jabatan. Yang kedua,
upaya mendukung perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang beragam. Yang ketiga, upaya meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang underqualified atau tidak memenuhi syarat. Yang keempat, upaya mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama kerja. Yang kelima, upaya mengorganisir rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Yang keenam, upaya mengevaluasi keefektifan metode dan lokasi rekrutmen bagi segala jenis pelamar kerja. Yang ketujuh, upaya memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap program tindakan dan pertimbangan hukum sosial menurut komposisi tenaga kerja. Selanjutnya adalah metode rekrutmen. Yang pertama adalah metode terbuka, merupakan metode rekrutmen yang dilakukan secara terbuka atau didistribusikan secara luas kepada publik, sehingga sumber pelamar yang didapatkan berasal dari eksternal. Yang kedua adalah metode tertutup, merupakan metode rekrutmen yang dilakukan secara tertutup atau hanya didistribusikan kepada karyawan perusahaan atau individu tertentu, sehingga sumber pelamar yang didapatkan berasal dari internal. Selanjutnya adalah sumber rekrutmen. Yang pertama internal, meliputi promosi, yaitu dengan menaikkan jabatan karyawan yang telah bekerja di bawah jabatan yang dimaksud. Kemudian transfer atau rotasi, yaitu memindahkan atau mentransfer karyawan dari bagian tertentu ke bagian yang dituju. Kemudian penarikan kembali atau rehire, yaitu menarik kembali karyawan yang telah selesai bekerja untuk bekerja kembali. Kemudian job posting programs, merupakan mengumumkan jabatan yang lowong lewat iklan internal perusahaan. Yang terakhir, perbantuan pekerja atau departing employees, merupakan program yang dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk satu jabatan dari unit kerja lain. Selanjutnya adalah eksternal, meliputi walk-ins atau write-in, yaitu pelamar datang secara langsung ke perusahaan dan mengisi formulir lamaran kerja yang disediakan. Selanjutnya, rekomendasi dari karyawan, yaitu pada umumnya pelamar merupakan rekomendasi dari karyawan dalam sebuah perusahaan. Kemudian pengiklanan, yaitu perusahaan menarik pelamar dengan menerbitkan iklan lowongan pekerja baik di media elektronik maupun media cetak. Kemudian agen penempatan tenaga kerja, pada umumnya merupakan wadah layanan informasi pekerja. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan merupakan wadah penghasil calon pelamar yang memang berkompeten di bidangnya. Kemudian organisasi-organisasi karyawan atau asosiasi profesi, merupakan organisasi atau komunitas yang anggotanya merupakan serikat karyawan atau kelompok profesional di bidang tertentu. Yang terakhir adalah nepotisme, yaitu memilih kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan. Selanjutnya adalah proses rekrutmen. Yang pertama adalah menyusun strategi rekrutmen. Dalam proses ini, bagian Departemen Sumber Daya Manusia dalam perusahaan akan menentukan di mana, bagaimana, dan kapan perusahaan akan melakukan rekrutmen. Selain itu, penetapan besar biaya dan hal terkait dengan jalannya rekrutmen akan dibahas dalam tahap ini. Yang kedua adalah pencarian pelamar. Dalam tahap ini, perusahaan akan menggunakan salah satu metode rekrutmen. Yang ketiga adalah penyisihan pelamar, yaitu pihak Departemen Sumber Daya Manusia dalam perusahaan akan memulai menyaring pendaftar yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.
Yang keempat, mengumpulkan pelamar, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia dalam perusahaan akan mengumpulkan pelamar yang telah berhasil melewati tahap penyisihan dan pelamar yang telah menunjukkan minat dalam mengejar lowongan pekerjaan tersebut layak untuk mendapatkan posisi yang dilowongkan. Selanjutnya adalah alternatif rekrutmen. Pada umumnya, jika perusahaan tidak melakukan proses rekrutmen, perusahaan akan melakukan jalan alternatif lain dalam mengisi lowongan pekerjaan di perusahaannya. Yang pertama adalah overtime atau kerja lembur. Untuk menghadapi jumlah pekerjaan yang meningkat, perusahaan akan memilih untuk memberikan upah tambahan bagi karyawannya yang mengerjakan tugas tambahan. Yang kedua, subcontracting, yaitu untuk menambah jumlah pekerja yang sedikit dengan jumlah tugas yang bertambah. Pada umumnya, perusahaan akan menyerahkan kepada pihak lain. Yang ketiga, temporary employees atau contingent workers, yaitu perusahaan mempekerjakan karyawan honorer atau part-time dalam mengerjakan tugas tambahan, karena karyawan honorer dianggap lebih murah ketimbang menambah karyawan tetap. Yang keempat, employee slicing, yaitu jika menggunakan alternatif ini, perusahaan akan memberhentikan beberapa atau sebagian besar karyawan, lalu perusahaan akan mempekerjakan employee slicing dari leasing company. Selanjutnya adalah proses rekrutmen dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi umatnya dalam menjalankan kehidupan. Semua aktivitas kehidupan umat Islam telah diatur dalam Al-Quran tanpa terkecuali proses rekrutmen. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 26 bermakna bahwa dalam ingin mempekerjakan seseorang, hendaknya orang tersebut memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya atau tepat. Hal ini tentu saja sejalan dengan proses rekrutmen yang ingin mencari pekerja yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai seleksi. Seleksi menurut Schuler dan Jackson merupakan proses untuk memperoleh dan memanfaatkan berbagai informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang akan mengisi lowongan, baik posisi jangka panjang atau jangka pendek. Lalu ada menurut Hasibuan, seleksi merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan berkompeten untuk menjabat serta mengerjakan pekerjaan dalam perusahaan. Selanjutnya, ada menurut Robert, yaitu seleksi juga bisa disebut sebagai task of prediction atau tugas prediksi yang melibatkan penyaringan dan penyortiran serta prosedur sistematis lainnya. Selanjutnya ada selection as the process of trying to determine which individual will best match particular job, taking into account individual difference such a potential and application could bring on board, yaitu dari Swanepoel, Erasmus, dan Van Wil serta Stein 2003. Nah, terlepas dari definisi yang tadi, tahap seleksi ini merupakan tahap kelanjutan dari proses rekrutmen atau tahap kedua dari ketenaga kerjaan. Nah, pernyataan ini sejalan dengan Rifai 2005 yang menyatakan bahwa seleksi merupakan kegiatan MSDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen dilakukan. Lalu selanjutnya ada tujuan seleksi.
Menurut Hasibuan, seleksi memiliki tujuan untuk mendapatkan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan yang memiliki potensial. Jadi karyawannya itu berpotensi gitu ya. Yang kedua, karyawan yang memiliki kejujuran dan kedisiplinan. Ini sangat penting. Yang ketiga, karyawan memiliki kecakapan. Yang keempat, karyawan yang memiliki keterampilan dan gairah kerja. Jadi karyawan itu terampil dan dia memiliki gairah kerja yang tinggi gitu ya. Yang kelima, karyawan yang dinamis dan kreatif. Keenam, karyawan yang memiliki inovasi dan tanggung jawab. Yang ketujuh, karyawan yang memiliki tingkat loyalitas dan dedikasi tinggi. Yang kedelapan, karyawan yang mudah berkembang di masa depan. 9. Karyawan yang memiliki kemandirian. Dan 10. Karyawan yang memiliki perilaku dan budaya malu. Nah, jadi malu ini memang sangat penting ya. Tapi pada intinya, dengan melalui seleksi, perusahaan mampu memprediksi pelamar mana yang bisa memenuhi persyaratan sebelum mereka terpilih gitu ya. Lalu ada pertimbangan seleksi. Berdasarkan tujuan seleksi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pertimbangan dasar dalam melakukan proses seleksi. Nah, berikut pertimbangan dasar menurut Manularan yang dikutip dalam Komang dan kawan-kawan. Yang pertama ada keahlian. Keahlian merupakan salah satu elemen penting untuk dijadikan acuan dalam seleksi. Keahlian dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, technical skill, yaitu keahlian yang dimiliki karyawan pelaksana. Yang kedua ada human skill atau keahlian yang dimiliki pemimpin menengah. Yang ketiga ada conceptual skill atau keahlian yang dimiliki pemimpin atas. Selanjutnya ada pengalaman. Tidak kalah dengan keahlian, pengalaman cukup penting untuk diperhatikan dalam proses seleksi. Pada umumnya, perusahaan cenderung memilih tenaga kerja yang berpengalaman dibanding fresh graduate karena dianggap lebih mampu dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya ada umur. Umur merupakan pertimbangan dalam melihat kondisi fisik dan mental, kemampuan serta tanggung jawab calon tenaga kerja. Lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sifat pekerjaan, waktu kerja, dan regulasi pemerintah. Selanjutnya ada pendidikan. Latar belakang pendidikan calon tenaga kerja juga perlu diperhatikan. Pendidikan tersebut meliputi pendidikan formal dan informal. Lalu ada kondisi fisik. Kondisi fisik juga dijadikan bahan pertimbangan perusahaan. Perusahaan cenderung mengutamakan tenaga kerja yang sehat jasmani dan rohani dengan postur tubuh yang cukup baik. Lalu ada bakat. Bakat pada umumnya diperlukan dalam menentukan calon tenaga kerja masuk atau tidak adalah bakat yang mudah untuk dikembangkan dan menonjol gitu. Lalu ada temperamen, yaitu bagaimana emosi dari calon tenaga kerja dalam merespon kondisi. Jadi ketika dia tertekan bagaimana, ketika dia santai bagaimana. Selanjutnya ada karakter. Meskipun karakter bisa diubah melalui pendidikan dan lingkungan, namun menemukan karakter yang tepat untuk pekerjaan tertentu merupakan pertimbangan dalam seleksi. Nah, yang terakhir ada tampang. Pada umumnya, pertimbangan ini hanya sekedar tambahan ya. Namun tidak jarang tampang dijadikan bahan pertimbangan besar bagi pekerjaan yang banyak bertemu dengan orang banyak. Jadi seperti marketing atau HRD atau yang berhubungan dengan orang banyak gitulah. Jadi wajah atau tampang ini memang sangat diperlukan ya. Nah, selanjutnya ada metode seleksi. Metode seleksi ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama ada metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah dulu ya. Metode ilmiah adalah seleksi dengan menggunakan metode berdasarkan kepada job specification.
dan kebutuhan nyata dari jabatan yang akan diisi, serta berlandaskan pada kriteria atau standar yang telah ditentukan. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan besar yang sudah memiliki SOP tentang proses rekrutmen calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, metode ini berdasarkan kepada yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasikan kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan job analisis dan ilmu sosial. Yang kelima, berpedoman pada undang-undang perburuhan. Nah, selanjutnya ada metode non-ilmiah. Seleksi dengan menggunakan metode non-ilmiah merupakan seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria atau standar yang telah ditentukan atau job specification ya, jadi berbeda dengan yang ilmiah tadi. Nah, melainkan berdasarkan kepada prediksi dan pengalaman dari HR yang melakukan proses seleksi. Metode ini berdasarkan kepada surat lamaran, ijazah sekolah atau daftar nilai, lalu surat atau sertifikasi pengalaman kerja, surat rekomendasi atau referensi dari pihak terpercaya, lalu melakukan wawancara terhadap calon tenaga kerja secara langsung, memperhatikan fisik dari pelamar yaitu postur tubuh, pakaian, penampilan, dan lain halnya, lalu memperhatikan faktor keturunan calon tenaga kerja, dan yang terakhir tulisan tangan calon tenaga kerja. Jadi bisa dilihat dari itu ya, surat lamarannya seperti itu. Baik, selanjutnya ada teknik-teknik seleksi. Banyak sekali macam teknik dalam melakukan seleksi. Nah, ini ada menurut Badriah. Yang pertama ada tes pengetahuan akademik, yaitu dengan memberikan materi tes yang sesuai dengan bidang pendidikan calon pegawai. Hal ini dilakukan guna mengetahui tingkat penguasaan calon pegawai terhadap pengetahuan akademiknya. Yang kedua ada tes psikologis, yaitu dengan memberikan tes psikologis guna mengetahui potensi dan kemampuan dari calon pegawai. Selain itu, tes psikologis juga berguna untuk mengetahui sisi lain dari calon pegawai. Tes psikologis itu diantaranya yang pertama ada tes IQ, yang kedua tes minat dan bakat, lalu yang ketiga ada tes kepribadian. Nah, selain teknik di atas, ada menurut Shimamura, yaitu 7 teknik seleksi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama interview, yang kedua tes psikologi, yang ketiga tes berkaitan dengan pekerjaan, yang keempat pusat pelatihan, yang kelima biodata atau background investigation, yang keenam referensi atau reference checking, lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada grafologi atau tes tulisan tangan. Jadi tulisan tangan ini memang sangat perlu ya. Selanjutnya ada proses seleksi. Setelah mengetahui teknik, berikut proses atau tahapan dalam melakukan seleksi di perusahaan menurut Priyansah. Yang pertama, ada penerimaan pendahuluan surat lamaran. Tahap ini dilakukan guna mengklasifikasi lamaran sesuai dengan kompetensi dan referensi lainnya. Yang kedua, pemeriksaan latar belakang calon pegawai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat pengalaman, latar belakang pendidikan, dan aspek yang berkaitan. Yang ketiga, ada pemeriksaan referensi calon pegawai, yaitu mengetahui apakah calon pegawai memiliki jaringan kerja yang bisa memudahkannya untuk mengembangkan pekerjaan. Yang keempat, ada seleksi calon pegawai. Tahap ini menggunakan serangkaian alat seleksi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, penjelasan deskripsi jabatan merupakan tahap menjelaskan secara jelas, detail, dan informasi jabatan terhadap calon pegawai. Yang keenam, ada wawancara oleh Departemen SDM atau Sumber Daya Manusia. Merupakan tahap wawancara yang dilakukan oleh Departemen SDM untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih jauh latar belakang calon pegawainya. Lalu yang ketujuh, wawancara dengan Departemen
pengguna calon pegawai. Merupakan tahap yang dilakukan oleh departemen dari jabatan yang akan dimasuki oleh pegawai. Tahap ini dilakukan guna untuk mengetahui kompetensi dan kemampuan calon pegawai. Yang kedelapan, evaluasi tingkat kesehatan calon pegawai. Merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui secara valid kesehatan calon pegawainya. Pada umumnya, tahap ini melibatkan tes medis, jadi tes kesehatan di rumah sakit dulu gitu ya. Lalu, keputusan penerima merupakan tahap pengumuman terhadap calon pegawai yang diterima untuk masuk ke jabatan yang kosong. Nah, yang terakhir ada penandatanganan ikatan kerja. Merupakan tahap penandatanganan ikatan kerja yang dilakukan pegawai yang telah diterima dengan Departemen SDM yang disahkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi seleksi. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi hasil seleksi. Berikut menurut Siagian. Yang pertama ada faktor etika. Etika ini meliputi nilai sosial budaya masyarakat yang ada di perusahaan tersebut, seperti budaya nepotisme, budaya sogok menyogok, dan budaya yang ada di lingkungan perusahaan tersebut gitu. Lalu yang kedua ada faktor internal organisasi. Faktor ini berasal dari organisasi atau perusahaan yang melakukan proses seleksi, baik dari segi regulasi, keuangan, visi misi dari perusahaan, dan hal terkait. Selanjutnya ada faktor kesamaan tempat. Maksud dari faktor kesamaan tempat adalah faktor kesamaan calon pegawai dengan orang yang di dalam perusahaan. Hal ini kadang menciptakan tindakan diskriminatif, seperti diskriminasi warna kulit, asal daerah, dan hal-hal lainnya. Nah, selain faktor di atas, faktor yang mempengaruhi hasil seleksi ada berikut menurut Shimamura. Yang pertama, hukum atau aturan yang berlaku baik internal ataupun di luar perusahaan. Yang kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, hierarki dalam perusahaan. Yang keempat, jumlah pelamar atau besar tenaga kerja. Yang kelima, jenis organisasi atau perusahaan, ada swasta, pemerintah, organisasi nirlaba ya. Lalu yang terakhir ada masa percobaan calon pegawai. Materi selanjutnya yaitu penempatan atau placement. Menurut Hasibuan, penempatan atau placement merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang telah lulus seleksi pada pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Lalu, menurut Harianja, penempatan merupakan proses pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penempatan. Menurut Siswanto, bahwa terdapat faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menempatkan karyawan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor prestasi akademik. Prestasi akademik yang dicapai pegawai selama prestasi tersebut mengikuti jenjang pendidikan. Hal ini penting dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai cara pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, faktor pengalaman. Pengalaman merupakan hal penting untuk dijadikan bahan pertimbangan. Pada umumnya, orang yang memiliki pengalaman yang banyak cenderung memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang relatif tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, faktor kesehatan fisik dan mental. Faktor kesehatan fisik dan mental perlu dipertimbangkan ketika penempatan karyawan, walaupun tidak menjamin tingkat kepercayaan. Hasil tes kesehatan dilakukan terutama kondisi fisik. Dapat melihat kondisi fisik karyawan yang bersangkutan apakah cocok dengan jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor sikap.
Sikap merupakan bagian fundamental dari kepribadian seseorang. Ketika penempatan karyawan, faktor sikap pasti dijadikan pertimbangan karena hal tersebut dapat mempengaruhi secara langsung bagi perusahaan. Yang kelima, yaitu faktor status perkawinan. Hal ini penting dipertimbangkan guna tidak memberatkan baik perusahaan atau calon pegawai. Pada umumnya, pegawai yang sudah menikah cenderung akan terhambat atau memikirkan keluarganya. Yang terakhir yaitu faktor usia. Hal ini penting guna menghindari rendahnya produktivitas akibat usia yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya yaitu metode penempatan. Berikut metode penempatan yang umumnya dilakukan menurut Siagian. Yang pertama, yaitu promosi. Promosi merupakan cara di mana pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan yang lebih tinggi dan penghasilannya lebih besar. Selanjutnya yang kedua ada transfer atau alih tugas. Transfer atau alih tugas merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang sama dan level yang sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu demosi. Demosi merupakan penempatan pegawai dengan pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Baik, materi selanjutnya yaitu kendala penempatan. Menurut Sunyoto, terdapat dua faktor yang dapat menjadi hambatan atau kendala dalam melakukan penempatan. Yang pertama, ketidakcocokan antara pegawai dengan jabatan yang diisi. Yang kedua, perputaran karyawan baru. Akibat yang pertama, karyawan yang mundur karena tidak betah. Yang kedua, pensiun karena memang sudah waktunya. Yang ketiga, dipecat atas tindakannya. Yang keempat, meninggal. Yang kelima, promosi ke divisi cabang perusahaan lain. Materi yang terakhir yaitu proses penempatan menurut perspektif Islam. Dalam proses penempatan, Islam sangat menganjurkan agar penempatan karyawan pada posisinya yang tepat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza wusidal amru ila wairi ahlihi fantadhiris sa'ati." Rawahul Bukhari. Yang artinya, apabila sesuatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat diambil keputusan bahwa dalam menempatkan jabatan oleh seseorang, harusnya orang yang tepat dan ahlinya. Jika tidak, sudah dipastikan hal tersebut akan merusak atau menghancurkan pekerjaan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir.